harapan seakan tak didengar. Namun akhirku sadar Tuhan selalu ada menjawab segala persoalan di dalam hidupku. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi, meskipun berat hidupku ini, tetap ku jalani dalam tuntunanmu. Menanti jawaban doaku. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah janjinya. Bumi ini akan berakhir. Pandanglah padanya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Arahkan matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir. Berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat. Kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kita punya pengantara di surga
gereja bagimu. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Dunia baru telah dijanjinya. Selamat malam dan selamat bertemu kembali saudara dan saudari dalam Yesus. Kita sekali lagi dalam ruangan Minggu Sembahyang pada tahun ini. Pada malam ini saudara dan saudari, saya ingin membawa kita dalam penekanan yaitu Tuhan ataupun Dia menjadikan semuanya indah, yang menitik beratkan kehidupan, seksualiti, dan gaya hidup Kristen. Apakah Alkitab katakan tentang peranan Kristen ini? Mari kita bersama-sama. Menurut statistik kesehatan nasional yang berpusat di Amerika Serikat, ada 88,8% wanita berusia 15 hingga 44 tahun dan 89,9% lelaki yang berusia 20 hingga 44 tahun melaporkan terlibat dalam hubungan seksual pranikah. Wah, saudara dan saudari, ini mengejutkan ya. Dengan usia rata-rata pengalaman seksual pertama pada usia 17,3 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk lelaki. Waduh, ini satu keadaan yang membimbangkan kita semua. Nah, ini adalah satu kajian oleh National Survey of Family Growth dari National Center of Health Statistics. Saudara dan saudari, apakah hubungan antara seksualiti dan gaya hidup Kristen? Ini mungkin lain sedikit kita dengar-dengar dalam gereja ataupun jarang. Tetapi pada minggu ini, sebagai kekuatan Minggu Sembahyang kita pada tahun ini, kita harus menekankan perkara ini. Saudara dan saudari, apakah hubungan antara seksualiti dan gaya hidup Kristen? Nah, kita kembali kepada Alkitab, saudara dan saudari. Alkitab mengatakan di dalam Kejadian 1 ayat 27, pada mulanya Tuhan mencipta manusia dengan identiti seksual yang berbeda. Dia mencipta mereka lelaki dan perempuan. Nah, Tuhan begitu luar biasa mencipta lelaki dan perempuan. Tuhan juga memulahkan sesuatu yang istimewa. Dalam Kejadian 2 ayat 23 hingga 25 mengatakan, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Kedua-dua mereka dan istrinya itu bertelanjang bulat, tetapi mereka tidak berasa malu. Oh, ini luar biasa saudara dan saudari. Dan saya rasa inilah keinginan semua pasangan di dunia sekarang. Malah yang dikatakan tadi, yang tidak berpasangan pun suka dengan ini.
Tetapi sebenarnya ini adalah suatu yang suci bagi kita. Sebab Alkitab menerangkan kepada kita, Allah memulahkan konsep ataupun prinsip keluarga suami istri bersatu. Nah, satu daging apa maksudnya, saudara dan saudari? Menjadi satu daging merangkumi kesatuan hati, pikiran, dan jiwa dua individu yang berbeza. Ini merangkumi kesatuan fisikal, mental, emosional, dan rohani yang sejajar dengan sifat menyeluruh tentang diri kita sebagai manusia. Saudara dan saudari, Yesus menegaskan bahwa perkawinan harus menjadi penyatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu lelaki atau satu wanita. Matius 19 ayat 6 mengatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara dan saudari, Tuhan sudah memulahkan perkawinan dan memulahkan suatu hubungan yang suci. Nah, mari kita lihat di dalam panduan gereja kita Seventh-day Adventist dalam bulan April 17 pada tahun 2000-an, oke? Pada waktu ini kita lihat bahwa ditulis di dalam penekanan kita sebagai orang-orang Kristen Seventh-day Adventist, keadaan-keadaan yang sangat penting untuk kita sebagai pemelihara gaya hidup Kristen. Di sini mengatakan, dan sementara Alkitab berbicara tentang kegembiraan hubungan intim dalam perkawinan, Alkitab juga memperincikan ungkapan seksualiti yang salah dan kesan negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Ini memperingatkan manusia dan akan tingkah laku seksual yang merosakkan seperti percabulan, perzinahan, hubungan intim homoseksual, sumbang mahram, dan poligami. Saudara dan saudari, sebenarnya pada mulanya Tuhan sudah memulakan asas identiti yang diberikannya, yaitu sewaktu di Taman Eden, pertama asas yang dia berikan ialah hari Sabat, yang memperingatkan kita bahwa Dia adalah pencipta dan Tuhan kita. Dan yang kedua yang dia sudah mulakan sebagai asas identiti kita ialah kepribadian kita yang diciptakan sebagai lelaki atau perempuan menurut gambar Tuhan. Nah, saudara dan saudari, kalau kita lari daripada asas identity ini, apakah yang terjadi? Apakah kesan yang terjadi dalam kehidupan kita? Satu cerita mengenai dengan Mark dan Monica dalam pelajaran minggu kita pada malam ini. Mark dan Monica mulai bercinta-cinta dan kemudian suka sama suka. Di dalam cerita itu lama-lama mereka begitu rapat, intim, sehingga ada terjadi berlaku dalam kehidupannya sehingga mereka telah melakukan seks sebelum nikah. Nah, apakah perasaan mereka, saudara dan saudari? Kita mengalami di dalam kehidupan kita sesuatu yang dikatakan di sini dalam pelajaran kita akan mengalami rasa bersalah, kesedihan, ketakutan,
dan penyesalan, dan akhirnya berpisah, dan masing-masing mereka membawa parut luka yang mempengaruhi pribadi dalaman mereka, merosakkan persepsi diri dan hubungan mereka dengan orang lain. Dan memang hal ini telah berlaku kepada Mark dan Monica. Saudara dan saudari, kalau kita sudah merasakan demikian, mungkin ada juga perasaan kita tersentuh dengan pelajaran ini. Mungkin ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Tapi jangan susah, saudara dan saudari. Ada obatnya. Ada penyembuhannya. Walaupun kita sudah bergumul di dalam keadaan ini, dalam keadaan masalah seksual, tetapi ada penyembuhannya juga. Mari kita lihat kembali dalam Alkitab. Mazmur 51 ayat 32 juga ada memberitahu kepada kita. Dan 2 Samuel 11 cerita tentang Daud dan Batseba yang tercatat tersebut. Tuhan telah memberkati Daud dengan berkat yang terbesar dan kerajaannya berkembang dengan kuat. Tetapi melalui dosa, nafsu dan perzinaan diikuti dengan pembunuhan, Daud jatuh ke dalam jurang kesedihan yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Walaupun dia bertobat sepenuhnya dan mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudara dan saudari, sebenarnya Daud sudah bertobat dan dia sebenarnya disembuh oleh Tuhan. Dan ini yang kita fikirkan, dan inilah kabar baik dalam pelajaran kita, yaitu penyembuhan datang hanya melalui pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Nah, berbeza dengan pengalaman Yusuf. Yusuf telah menunjukkan suatu integriti yang tinggi ketika menghadapi godaan yang luar biasa. Dia pernah bercakap, dia pernah berseru, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Nah, kita lihat integriti Yusuf, hati nurani yang jelas, dan kepercayaannya kepada Tuhan menolongnya menjalani hari-hari gelap, sehinggalah dia dibebaskan, menerima kehormatan dan pendamaian. Saudara dan saudari, kita ada contoh yang terbaik dalam Alkitab. Sebenarnya saudara dan saudari, kita boleh lakukan ini dengan hanya mengikuti rencana Tuhan. Seranan kita pada minggu ini dalam kumpulan kebangunan rohani minggu sembahyang kita, Tuhan mengarahkan kita kepada rencananya. Dalam Alkitab Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dia memperingatkan bahwa bahkan pemikiran yang tidak suci itu juga adalah berbahaya. Dalam Matius 5 ayat 28, seperti halnya pornografi dalam semua bentuknya. Nah, saudara dan saudari, harus kita berhati-hati dengan keadaan ini. Kita diberi satu janji Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang suci hatinya. Dalam Mazmur 101 ayat 3 juga mengatakan, tiada kutaruh di depan mataku perkara dursilah, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Nah, ini adalah satu harapan kita, kekuatan kita bersama-sama, yaitu apabila kita mengikuti rencana Tuhan. Alkitab juga mengatakan kepada kita dalam 1 Korintus 6 ayat 16, kita diberitahu untuk jauhi percabulan. Alkitab ini mengatakan, jauhilah perbuatan cabul. Dosa lain tidak dilakukan terhadap tubuh sendiri, tetapi seseorang yang melakukan perbuatan cabul berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Saudara dan saudari,
saya melihat satu keperluan dalam kehidupan kita. Kepada para belia dan juga para anggota, siapa saja yang mendengar pada malam ini, kita kembali lagi kepada kasih Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan pada malam ini saudara dan saudari, sebagai garis panduan kita dan petunjuk serta mengurus kehidupan kita, kita kembali kepada Alkitab. Kita kembali kepada Tuhan. Dengan mengikuti rencananya, kita menjadi rela untuk menerima semua nikmat yang Dia ingin kurniakan. Bagi mereka yang sudah berkawin, saudara dan saudari, ini termasuk keseronokan dalam keintiman seksual. Tetapi sama ada bujang atau berkawin, kita memperoleh kepuasan dan keamanan dalam mengetahui bahwa kita diciptakan menurut gambarnya, di mana Dia mempunyai rancangan yang indah dan memuaskan untuk hidup kita, dan bahwa Dia akan memenuhi keinginan terdalam kita. Saudara dan saudari, maukah kita kembali kepada prinsip kehidupan yang lebih suci dalam hidup kita? Apabila kita sudah melakukan satu dosa, maukah kita kembali kepada Tuhan yang menjadi penyembuh keadaan-keadaan tersebut? Oleh itu saya mengundang saudara dan saudari pada malam ini bersama saya berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini kami merasa kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan, kami diingatkan kembali kehidupan yang penuh integriti seperti Yusuf, dan juga kehidupan yang berdosa seperti Daud. Semua ini Tuhan mengingatkan kepada kami, kehidupan yang suci sangat penting di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau yang mulia dan suci Tuhan yang kami sembah. Sebagai lelaki dan perempuan, kami harus hidup suci. Kami mohon ya Tuhan agar kami disucikan dengan kuasa Roh-Mu, kami dapat menghidupkan integriti yang tinggi itu. Ampunilah segala kesilapan kami ya Tuhan. Kadang-kadang pikiran kami tertumpu kepada keduniawian, kepentingan diri dan juga keseronokan dunia. Oleh itu, buangkanlah semua itu Tuhan. Kiranya kami dikuatkan oleh Roh-Mu. Kami menjadi orang yang disembuh dan juga terus hidup sebagai orang yang suci. Terima kasih pada malam ini, karena Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Oleh itu kami menyerahkan hidup kami hanya melalui nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Arahkan matamu ke langit,
matamu ke langit dan lihatlah kasih-Nya. Kesusahan akan berakhir, berharap padanya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kita punya pengantara di surga, Yesus Kristus bekerja bagimu. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Kuatkanlah hatimu, hai sahabat, kedatangannya Tuhan semakin dekat, kelepasan yang Dia beri akan tiba. Dunia baru telah dijanjinya. Dunia baru telah dijanjinya. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi. Meskipun berat hidupku ini, tetap ku jalani dalam tuntunanmu. Aku selalu berdoa, menanti jawaban seakan tak didengar. Namun akhirku sadar Tuhan selalu ada, menjawab segala persoalan di dalam hidupku. Aku berterima kasih Tuhan atas segala yang telah terjadi.